Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk dapat bertemu di perkuliahan daring ini. Baiklah, kita masuk ke pertemuan kedua kita ini, yaitu dengan materi konsep dasar manajemen satuan pendidikan. Definisi pendidikan, proses pengembangan individu secara utuh yang mencakup aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor sehingga terbentuk pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil. Berbicara tentang peserta didik tentu tidak terlepas adanya pendidik sebagai satu komponen dalam kegiatan proses pengembangan potensi peserta didik untuk mau menerima perubahan tersebut. Fungsi utama pendidik adalah bagaimana membuat rancangan bangun, sedangkan peserta didik sebagai penerima rancang bangun menentukan pilihan dari apa yang datang dari pendidik itu sendiri. Hal ini mendorong akan adanya pengembangan yang perlu dipahami dari peserta didik oleh pihak yang berkompeten, yaitu pendidik. Jabatan guru mendapat pengakuan terhormat dengan moto pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya menjadi sosok pribadi guru yang sangat terhormat. Kemudian guru adalah agen pembawa perubahan dan sekaligus pengembang amanah yang mulia. Sosok guru bukan sekedar guru, tapi tokoh yang digugu dan ditiru. Pembelajaran yang terjadi pada sekolah atau madrasah yang diterima langsung oleh peserta pendidik dirasakan dominan, mengarah pada pengajaran kognitif terkesan sekedar penyampaian materi, pelajaran, atau transfer of knowledge, mengabaikan aspek afektif, akibatnya pembelajaran menjadi kurus lagi, kering akan nilai-nilai pendidikan secara kafah atau menyeluruh. Oke, selanjutnya yang B, usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, sistem pendidikan mikro kegiatan interaksi didik-mendidik. Nah, di sini ada gambar di mana ada bahan didikan, kemudian diberikan ke pendidik sebelah kanan, sebelah kiri pendidik, kemudian dinaikkan menjadi tujuan pendidikan, dan kemudian di bawahnya ada sarana prasarana pendidikan yang mendukung dari pendidik dan semua aspek tersebut. Kemudian sistem pendidikan makro yaitu instrumental input, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas, biaya, kurikulum, dan lain-lain. Nah, raw input yaitu titik 2 peserta didik, proses, output, kemudian outcome. Kemudian environmental input, geografi, demografi, pemerintahan, politik, dan peranata lainnya. Menurut Ngalim Purwanto, raw input adalah siswa yang memiliki karakteristik tertentu baik fisiologis maupun psikologis. Fisiologis artinya kondisi fisik dan panca inderanya. Sedangkan kondisi psikologis adalah minat, kecerdasan, bakat, dan motivasi. Selanjutnya, fungsi pendidikan formal sekolah abad 21. Yang pertama, fungsi ekonomi.
sebagai organisasi jasa, tempat pelatihan pengetahuan dan keterampilan sebagai tempat kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi sosial, misalnya wadah perkembangan psikologi dan sosial individu sebagai sistem sosial, sebagai pelayan kebutuhan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi politik, misalnya berkembangnya sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang baik, tempat bersosialisasi politik. Yang keempat, fungsi budaya, misalnya sebagai sosialisasi nilai, norma, dan keyakinan, sebagai tempat revitalisasi dan integrasi budaya, misalnya tempat untuk belajar dan mengajar, dan lain sebagainya. Yang kelima, fungsi pendidikan, perubahan dan perkembangan pendidikan, tempat layanan bagi masyarakat, dan sebagainya. Kemudian lingkungan sekolah abad 21, yang pertama globalisasi, proses dunia menjadi a globe, a borderless world, terjadi pergerakan 5 landscape, orang, teknologi, uang, media, ide atau ideologi, dan munculnya ekonomi global, yaitu ekonomi yang digerakkan oleh kemajuan. Yang kedua, kemajuan iptek, perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan teknologi yang memungkinkan pemrosesan informasi atau produk, jasa secara lebih cepat tanpa terikat waktu. Yang ketiga, perubahan demografi, perubahan komposisi penduduk dari sisi usia, ekonomi, dan latar belakang budaya, serta perubahan dunia kerja. Yang keempat, perubahan lingkungan secara seperti global warming, krisis minyak bumi. Oke, selanjutnya, dampak globalisasi pada dunia pendidikan. Yang pertama ada globalisasi, yang pertama pergeseran nilai. Pergeseran nilai, kehidupan sosial masyarakat adalah perubahan nilai budaya dari nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya. Salah satu aspek yang bergeser dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sistem nilai budaya yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat tertentu. Kemudian, yang kedua, perubahan demografi. Perubahan demografi berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran. Jadi, demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia, terutama tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi. Yang terakhir, ketiga, perubahan dunia kerja. Dunia kerja adalah lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita geluti. Dengan kata lain, dunia kerja merupakan tempat berbagai individu melakukan suatu aktivitas untuk memperoleh pendapatan, bisa di organisasi maupun perusahaan ya di bidang yang kita sukai atau kuasai. Nah, di sini ada perubahan pada organisasi pendidikan, pengelolaan atau manajemen. Kemudian, komponen dari sistem pendidikan nasional yang pertama dasar pendidikan, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, alat sarana, organisasi, pembiayaan, peran masyarakat. Kemudian dasar pendidikan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Sedangkan tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Definisi manajemen pendidikan yaitu pengaturan, mengatur,
penataan, pengelolaan pendidikan secara umum. Yang kedua, pengaturan, penataan, pengelolaan pendidikan yang berlaku dalam konteks organisasi pendidikan dan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi administrator atau manajer lembaga bersangkutan dalam hal pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja secara khusus. Nah, sekarang masuk ke hakikat manajemen pendidikan. Manajemen yang pertama menyelenggarakan atau melaksanakan sesuatu. Yang kedua mengontrol atau mengendalikan sesuatu. Kemudian administrasi menurut Fayol adalah kegiatan atau proses merencanakan, mengorganisasikan, merekrut atau menempatkan personel, memberikan perintah. Kemudian sudut pandang manajemen pendidikan sebagai cabang ilmu manajemen, seni, ilmu, tujuan pendidikan. Sedangkan sebagai proses, fungsi manajemen secara umum, tujuan pendidikan. Sedangkan sebagai tugas, ruang lingkup atau bidang garapan manajemen pendidikan, peserta didik, ketenagaan, kurikulum, fasilitas, pembiayaan organisasi, ketata laksanaan, humas, kepemimpinan, dan supervisi. Manajemen pengajaran, serangkaian tindakan berupa perencanaan pengajaran, mengatur pelaksanaan pembelajaran, dan memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pengajaran. Kegiatan didik, mendidik, atau pengajarannya termasuk evaluasi hasil belajar, bukan bagian manajemen pengajarannya. Nah, di sini ada jalur pendidikan, wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Itu pendidikan formal, melalui pendidikan formal, bisa melalui pendidikan non formal, dan bisa melalui pendidikan informal. Jenjang pendidikan formal, tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan tercapai, kemampuan yang dikembangkan. Dasar, jenjang pendidikan formal dasar, menengah, tinggi. Sedangkan jenis pendidikan, kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang pertama pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan agama, dan pendidikan khusus. Kriteria keberhasilan lembaga pendidikan, yang pertama itu input, tingkat ketersediaan dan pendaya gunaan masukan instrumental dan lingkungan. Yang kedua, proses, tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. Yang ketiga, output, tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar. Yang keempat, outcome, dampak langsung dan tidak langsung. Standarisasi pendidikan, standar dapat mendefinisikan dengan jelas apa yang akan diajarkan dan jenis kinerja apa yang akan diharapkan. Nah, standar kinerja merupakan target, sasaran, atau tujuan supaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Standar kinerja memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapainya. Nah, demikian materi hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di Google Classroom. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.